Kami dari kelompok Keripik Gode ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi sebagai pimpinan dari Keripik Gode ini. Perkenalkan, nama saya Mahendra Diabakti sebagai asisten di sini. Perkenalkan, saya Dista Aji Pratama sebagai pemasaran. Perkenalkan, nama saya Fadana Azadira sebagai bagian keuangan. Alasan kami memilih produk ini adalah karena sudah populer di kalangan masyarakat, apalagi di daerah pedesaan. Nah, kami ingin mengembangkan produk ini di daerah perkotaan. Keripik Gode memiliki beberapa keunggulan, yaitu di bahan bakunya yang mudah didapat di pedesaan dan sangat sering ditemui kalau ke desa. Untuk selanjutnya, di pembuatannya yang masih tradisional. Pembuatan keripik Gode itu masih tradisional sekali. Jadikan keripik Gode ini memiliki cita rasa yang khas dan autentik saat dimakan. Selanjutnya, tanpa tambahan berbahaya. Keripik Gode tidak memerlukan bahan pengawet atau bahan tambahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan Anda. Nah, ada beberapa alasan mengapa harus memilih keripik Gode. Berikut ini beberapa gambaran mengapa harus memilih produk keripik Gode. Yang pertama adalah kualitas rasa. Keripik Gode terkenal dengan rasa yang lezat dan autentik. Bumbu-bumbu yang digunakan dalam keripik ini memberikan kombinasi cita rasa yang khas dan menggugah selera. Jika seseorang menyukai makanan pedas dengan sentuhan rempah yang kaya, maka keripik Gode bisa menjadi pilihan yang tepat. Yang kedua, kualitas bahan baku. Keripik Gode diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi. Pemilihan bahan baku yang baik dapat mempengaruhi rasa dan tekstur keripik Gode. Dengan menggunakan bahan-bahan yang segar dan berkualitas, keripik Gode dapat memberikan pengalaman makan yang lebih memuaskan. Yang ketiga adalah kemasan yang praktis. Keripik Gode umumnya dikemas dalam kemasan yang praktis dan mudah dibawa. Hal ini membuatnya menjadi camilan yang cocok untuk dinikmati di mana saja, baik saat berpergian, di kantor, atau di rumah. Saya Dista Aji Pratama akan menjelaskan nomor 3. Persaingan yang minim membuat kami lebih tertarik untuk mengembangkan usaha keripik Gode ini dikarenakan bahannya yang mudah didapat. Namun masih sedikit yang memperjualbelikan bahan-bahan ini. Minat konsumen terhadap camilan sehat dan alami, kekasan dan variasi yang unik, segmentasi pasar yang lebih spesifik seperti pasar camilan premium atau camilan pedas, potensi pasar wisatawan dan pasar oleh-oleh khas daerah, ekspansi online dan pengiriman produk, kemitraan dengan toko atau supermarket lokal, fokus pada nilai tambah seperti keberlanjutan dan bahan organik. Dengan memperhatikan peluang ini, Anda dapat mengembangkan strategi pemasaran produk dan distribusi yang sesuai untuk minat konsumen terhadap camilan sehat dan alami, kekasan dan variasi rasa yang unik, segmentasi pasar yang lebih spesifik seperti pasar camilan premium atau camilan pedas, potensi pasar wisatawan dan pasar oleh-oleh khas daerah, ekspansi online dan pengiriman produk, kemitraan dengan toko atau supermarket lokal, fokus pada nilai tambah seperti keberlanjutan dari bahan organik. Dengan mempertahankan peluang ini, Anda dapat mengembangkan strategi pemasaran produk dan distribusi yang sesuai untuk memanfaatkannya dengan baik dalam usaha keripik Gode. Tetaplah mengikuti tren pasar, analisis pesaing, dan kebutuhan konsumen untuk tetap relevan dan sukses di pasar camilan. Keripik Gode adalah camilan ringan dengan beragam rasa, bahan berkualitas, minyak rendah lemak, dan dapat dipesan secara online. Terus keripik Gode memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas bahan baku terbaik. Yang kedua, inovasi rasa yang variatif. Yang ketiga, proses produksi yang higienis. Yang keempat, kemasan praktis dan ramah lingkungan. Yang kelima, nutrisi yang seimbang. Yang keenam, mendukung petani lokal. Manfaatnya bagi pelanggan adalah camilan lezat, bergizi, aman, praktis, dan berkontribusi pada lingkungan dan perekonomian lokal.
Untuk selanjutnya, bisnis keripik Mbote mengadopsi model bisnis produk langsung. Kami memproduksi keripik dengan bahan baku berkualitas tinggi, mengemasnya dengan baik, dan mendistribusikannya melalui berbagai saluran penjualan. Melalui upaya pemasaran dan promosi, kami menjual keripik kepada pelanggan melalui toko fisik dan platform online. Bisnis ini juga fokus pada pengelolaan operasional, inovasi produk, dan memberikan layanan pelanggan yang baik. Keuntungan bisnis diperoleh dari selisih antara biaya produksi dan pendapatan penjualan. Untuk strategi penetapan harga, Keripik Mbote menganalisis pasar, memperhitungkan biaya produksi, dan menilai nilai produk untuk menetapkan harga yang sesuai dengan nilai yang diberikan. Kami dapat menggunakan strategi harga berdasarkan permintaan atau penetapan harga premium. Proyeksi pendapatan dan keuntungan Keripik Mbote didasarkan pada estimasi volume penjualan, harga jual rata-rata, biaya produksi, dan biaya operasional lainnya. Dengan menghitung laba kotor dan mengurangi biaya lainnya, kami dapat memproyeksikan keuntungan bersih yang diharapkan. Penting untuk memantau kinerja keuangan secara teratur dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Rencana operasional. Jadi rencana kita adalah jam 3 kita mulai bersih-bersih atau prepare sampai setengah 4. Setelah itu kita mulai goreng sampai jam 5 dan langsung dikemas sampai jam setengah 6. Setelah itu kita sudah siap anterin di toko, warung, dan kantin dari jam 6 sampai jam 7. Rencana awal penjualan kita mulai dari dititipkan di warung-warung terdekat dan juga toko. Sama kita jualan di pinggir jalan yang memiliki tempat strategis. Selanjutnya kita akan soal strategi dari Keripik Mbote soal pemasarannya. Kita mulai dari pinggir jalan. Kita tawar-tawarkan teman-teman kita, terus minta dipromosikan. Terus kita juga lewat jalur yang promosi via sosmed, dititipkan ke warung, kantin sekolah, dan juga ke tempat makan. Proyeksi keuangan yang mencakup pendapatan, biaya, dan laba yang diharapkan untuk sebuah perusahaan kami dalam periode 1 bulan. Pendapatan yang kita hasilkan dalam 1 bulan tersebut adalah 30 juta rupiah, dan biaya-biaya kita butuhkan itu adalah ada bahan baku yang berjumlah 10.927.000 rupiah, tenaga kerja 500.000 rupiah, penyewaan dan utilitas 1.820.000 rupiah, pemasaran dan promosi 2 juta rupiah, biaya operasional lainnya 500.000 rupiah, total biaya 16.647.000 rupiah. Dan laba yang kita dapatkan kalau kita hasilkan dari pendapatan total yang berjumlah 37.000 rupiah dan total biaya 16.647.000 rupiah, laba kotor yang kita dapatkan adalah 13.353.000 rupiah. Setelah menghitung laba kotor, masih ada beberapa faktor yang perlu dihitungkan untuk mendapatkan laba bersih yang lebih akurat, seperti pajak, bunga pinjaman, dan lain-lainnya. Namun yang saya sebutkan tadi memberikan gambaran umum tentang bagaimana proyeksi keuangan dapat mencakup pendapatan, biaya, dan laba yang diharapkan dalam periode waktu tertentu. Dan kita sudah mendiskusikan estimasi investasi awal yang cukup waktu lama, yaitu 1 tahun, dan jadwal pengembalian modal kita mencakup membutuhkan waktu sebanyak 7-8 bulan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan produk kami Keripik Mbote. Jadi Keripik Mbote ini adalah camilan ringan dengan beragam rasa, terus berkualitas dengan memakai minyak yang rendah lemak. Terus untuk keunggulan Keripik Mbote ini adalah memakai bahan baku yang baik, inovasi rasa yang inovatif, kemasan praktis dan ramah lingkungan. Nah, itu tadi Bapak sudah saya jelaskan semuanya. Saya ingin menawarkan Bapak karena Keripik Mbote ini keripik yang beda dari yang lain,
dan tentunya jarang ditemukan di sini. Terus dari segi ataupun tekstur beda banget dengan keripik lainnya.